saya Debbie Arianti. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang sitokin. Yuk simak. Nah, apa sih sitokin itu? Sitokin merupakan kelompok protein polipeptida atau glikoprotein yang berukuran kecil yang diproduksi oleh berbagai macam sel imun seperti sel T, neutrofil, dan makrofag, yang fungsinya adalah untuk mempromosikan dan meregulasikan respon kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sitokin. Yang pertama, tumor necrosis factor atau TNF. Nah, TNF ini mengeluarkan sitokrom. Akibat adanya TNF merupakan mediator utama pada respons terangsang ke arah sitosol yang merupakan kofaktor terhadap bakteri gram negatif dan berperan dari adaptor molekul APAF atau apoptotic protase, respon imun bawaan terhadap berbagai mikroaktivating faktor 1. Selanjutnya ada interleukin 10. Interleukin 10 merupakan salah satu sitokin yang memiliki sifat anti-inflamasi. Sitokin ini diproduksi oleh berbagai macam sel seperti monosit, CD4, CD25, dan mastosit. Yang ketiga, transforming growth factor atau TGF-beta diproduksi dan berperan pada sel sitokin yang potensial terhadap proliferasi dan faktor makrofag, sel limfosit B, limfosit T, serta endotel. Pada diferensiasi terhadap sel limfosit B dalam mempromosikan manusia, TGF-beta disekresi dalam 3 bentuk sintesa dari IgM, IgG, dan IgA. Selanjutnya ada koloni stimulating factor, adalah kelompok sitokin yang berperan dalam merangsang produksi, diferensiasi, dan fungsi sel darah putih leukosit di sumsum tulang. CSF memainkan peran penting dalam hematopoiesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan sel darah, serta menjaga jumlah leukosit di dalam darah agar tetap seimbang. Yang kelima, sitokin. Sitokin yang memiliki peran penting dalam pengarahan penggerak sel-sel imun ke tempat-tempat di tubuh yang membuka respon imun, seperti pada area yang terinfeksi atau mengalami peradangan. Sitokin mengatur migrasi leukosit sel darah putih melalui mekanisme kemotaksis, yaitu proses di mana sel-sel peka terhadap gradien konsentrasi kimia dan bergerak menuju konsentrasi tertinggi. Kemudian fungsi sitokin dalam sistem imun. Yang pertama, meningkatkan respon imun adaptif, mengaktifkan sel T dan B untuk menghadapi antigen, mengatur peradangan, mengaktifkan makrofag dan sel imun lainnya di lokasi peradangan, meningkatkan imunitas terhadap infeksi, merangsang produksi sel imun untuk melawan patogen, kontrol homeostasis tubuh, dan menjaga keseimbangan antara proses inflamasi dan antiinflamasi. Selanjutnya, peran sitokin dalam penyakit. Yang pertama, peradangan kronis. Kadar sitokin proinflamasi yang tertinggi seperti TNF atau interleukin 6 dapat memicu penyakit autoimun seperti rheumatic arthritis atau rematik. Yang kedua, infeksi virus. Interferon membantu tubuh melawan infeksi virus seperti COVID-19. Ketiga, kanker. Beberapa sitokin memiliki peran dalam imunoterapi kanker seperti penggunaan interleukin 2 dalam pengobatan melanoma. Kemudian, peran sitokin pada infeksi virus. Yang pertama, pada infeksi virus interferon tipe 1, IFN dan IFN-beta menghasilkan segera setelah sel terinfeksi virus. IFN alfa atau beta menginduksi ekspresi gen antivirus pada sel yang belum terinfeksi, yang menyebabkan sel-sel ini menjadi resisten terhadap replikasi virus. Kemudian IFNY yang diproduksi oleh sel NK dan sel T juga penting dalam mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan sel T yang terinfeksi virus dan memperkuat respon sel T sitotoksik. Kemudian selanjutnya, peran sitokin dalam infeksi bakteri dan sepsis.
Yang pertama, pada infeksi bakteri yang berat, diproduksi sitokin seperti TNF-alfa dan interleukin 1 dapat menyebabkan sepsis. Di kondisi di mana peradangan sistematik yang diinduksi oleh sitokin menyebabkan gangguan aliran darah, kerusakan organ, dan penurunan tekanan darah yang bisa berakibat fatal. Kedua, interleukin 6 berperan penting dalam menginduksi demam, meningkatkan produksi protein fase akut oleh hati, dan memperkuat respon imun untuk melawan infeksi. Namun peningkatan yang berlebihan dapat memicu komplikasi seperti inflamasi sistemik. Selanjutnya, mekanisme kerja sitokin dalam respon imun. Pertama, respon autokrin. Sitokin dapat bekerja pada sel yang memproduksi sendiri. Sebagai contoh, interleukin 2 yang disekresikan oleh sel limfosit B mengikat reseptor interleukin 2 di permukaan sel limfosit T tersebut, menyebabkan aktivasi dan proliferasi sel T untuk memperkuat sistem respon imun adaptif. Yang kedua, respon parakrin. Sitokin bekerja pada sel target yang berada di dekatnya. Misalnya makrofag yang terinfeksi akan menghasilkan tumor nekrosis faktor TNF-alfa dan interleukin 6 untuk merekrut sel imun lainnya ke area infeksi. Respon endokrin. Beberapa sitokin bisa dilepaskan ke aliran darah dan bekerja pada organ atau jaringan yang jauh, seperti pada kasus di badai sitokin di mana sitokin proinflamasi dapat menyebabkan peradangan sistemik. Mekanisme spesifik. Infeksi virus. Pada infeksi COVID-19, interferon tipe 1, IFN alfa dan IFN beta memegang peran penting dalam menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 pada tahap awal, tetapi produksi interleukin 6 yang berlebihan di kemudian hari dapat menyebabkan peradangan parah. Yang kedua, infeksi bakteri. Pada infeksi bakteri seperti tuberkulosis, IFN yang diproduksi oleh sel limfosit T dan NK merangsang makrofag untuk meningkatkan fagositosis dan pembunuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang berada di dalam sel. Mekanisme kerja sitokin dalam penyakit infeksi. 1. Pengenalan patogen dan produksi sitokin. Ketika patogen seperti bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, sel imun seperti makrofag dan sel dendrit mengenali patogen melalui reseptor. Pengenalan pola seperti ini toll-like receptor TLR. Kedua, aktivasi reseptor ini merangsang produksi sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 1 dan interleukin 6 yang melalui proses peradangan lokal untuk melawan patogen. Yang kedua, induksi respon inflamasi lokal. TNF-alfa, interleukin 1 dan interleukin 6 yang diproduksi di area infeksi memicu respon inflamasi lokal dengan cara 1. Meningkatkan permeabilitas pembuluh darah yang meningkatkan sel-sel imun seperti neutrofil dan monosit untuk bermigrasi ke lokasi infeksi. Kedua, meningkatkan ekspresi molekul adesi di sel endotel pembuluh darah yang membantu leukosit menempel di dinding pembuluh dan bermigrasi ke jaringan yang terinfeksi. Yang ketiga, rekrutmen leukosit terutama neutrofil dan makrofag yang akan melakukan fagositosis terhadap patogen. Yang ketiga, kemotaksis dan perekrutan sel imun. Sitokin seperti interleukin 8 bertindak sebagai semokin yang menarik neutrofil ke lokasi infeksi. Neutrofil adalah sel imun utama yang berperan dalam fagositosis dan penghancur patogen. Monositokemotrotektin protein 1 menarik monosit ke area yang terinfeksi, di mana monosit berdiferensiasi menjadi makrofag untuk membantu membersihkan patogen dan sel-sel yang mati. Keempat, stimulasi imunitas adaptif. Selain memicu respon inflamasi, sitokin juga berperan dalam mengaktifkan imunitas adaptif yang memberikan respon imun yang lebih spesifik terhadap patogen. Interleukin 12 merangsang aktivasi sel T dan natural killer yang penting untuk melawan infeksi virus dan bakteri intraseluler.
interferon gamma yang dihasilkan oleh natural killer dan sel T helper meningkatkan kemampuan makrofag untuk membunuh patogen yang bersembunyi di dalam sel. Interleukin 4 dan interleukin 5 merangsang sel T helper tipe 2 yang membantu respon imun terhadap infeksi parasit dan meningkatkan produksi antibodi oleh sel B. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.